Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya kita bisa bertemu kembali dengan pembelajaran bahasa Indonesia ya, bersama Bapak Rohiman. Dan Alhamdulillah untuk hari Senin dan hari Selasa kalian telah melaksanakan UTS. Dan Bapak harap kalian kumpulkan UTS-nya di meja Bapak. Dan nanti ketika kondisinya sudah normal lagi, Bapak periksa untuk tugas dan juga UTS-nya ya. Jadi setiap tugas yang Bapak sampaikan dan UTS yang Bapak sampaikan silakan kalian kumpulkan di meja Bapak ya. Nah, dan untuk sekarang sebelum kita memulai pembelajaran bahasa Indonesia, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dan Bapak harap Bapak harap kalian berdoa dengan khusyuk ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Sudah selesai untuk berdoanya. Dan intinya selalu Bapak sampaikan pada kalian untuk selalu senantiasa ya menjaga protokol kesehatan dan juga selalu mencuci tangan, kemudian selalu menggunakan masker dan menjaga jarak ya. Karena kenapa? Karena dengan kita selalu mengutamakan protokol kesehatan, kita akan selalu senantiasa terhindar dari yang namanya penyakit ya. Meskipun begitu, kita harus selalu menjaga kebersihan ya. Karena kenapa? Kebersihan lingkungan itu paling penting. Kalau seandainya kebersihan lingkungan kita jelek, maka mungkin saja kalau seandainya kita masih lingkungan kita masih kotor, mungkin kita akan terkena penyakit ya. Jadi Bapak harap kalian selalu senantiasa menjaga protokol kesehatan dan juga menjaga kebersihan lingkungan ya. Nah, dan untuk kesempatan hari ini kita akan belajar di bab yang selanjutnya ya. Untuk bab kemarin sudah selesai untuk bab 2 dan sekarang kita lanjut ke bab 3 ya. Dan untuk bab 3 ini untuk kelas 9 ya. Untuk materi kelas 9 di bab yang ketiga kita akan belajar tentang yang namanya itu cerpen. Mungkin kalian sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan cerpen sebelumnya. Nah, sebelum kalian tahu apa itu yang dimaksud dengan cerpen, silahkan kalian nanti simak ya video atau cerita ya yang Bapak akan sampaikan. Kalau beberapa tahun yang lalu Tuan datang ke kota kelahiranku dengan menumpang bis, Tuan akan berhenti di dekat pasar. Maka kira-kira sekilometer dari pasar akan sampailah Tuan di jalan kampungku. Ada simpang kecil ke kanan, simpang yang kelima membeloklah ke jalan sempit itu. Dan di ujung jalan nanti akan Tuan temui sebuah surau tua. Di depannya ada kolam ikan yang airnya mengalir melalui 4 buah pancuran mandi. Dan di pelataran kiri surau itu akan Tuan temui seorang tua yang biasanya duduk di sana dengan segala tingkah ketuaan dan ketaatannya beribadah. Sudah bertahun-tahun ia sebagai Garin, penjaga surau itu. Orang-orang memanggilnya kakek. Sebagai penjaga surau, kakek tidak mendapat apa-apa. Ia hidup dari sedekah yang dipungutnya sekali sejumat. Sekali 6 bulan, ia mendapat 1/4 dari hasil pemungutan ikan mas dari kolam itu. Dan sekali setahun, orang-orang mengantarkan fitrah itu padanya. Tapi sebagai Garin, ia tak begitu dikenal.
ia lebih dikenal sebagai pengasah pisau. Karena ia begitu mahir dengan pekerjaannya itu, orang-orang suka minta tolong kepadanya. Sedang ia tak pernah minta imbalan apa-apa. Orang-orang perempuan yang minta tolong mengasahkan pisau atau gunting, memberinya sambal sebagai imbalan. Orang laki-laki yang minta tolong, memberinya imbalan rokok, kadang-kadang uang. Tapi yang paling sering diterimanya ialah ucapan terima kasih dan sedikit senyum. Tapi kakek ini sudah tidak ada lagi sekarang. Ia sudah meninggal. Dan tinggallah surau itu tanpa penjaganya. Hingga anak-anak menggunakannya sebagai tempat bermain. Memainkan segala apa yang disukai mereka. Perempuan yang kehabisan kayu bakar sering suka mencopoti papan dinding atau lantai di malam hari. Jika Tuhan datang sekarang, hanya akan menjumpai gambaran yang mengesankan suatu kesucian yang bakal roboh. Dan kerobohan itu kian hari kian cepat berlangsungnya. Secepat anak-anak berlari di dalamnya, secepat perempuan mencopoti pekayuannya. Dan yang terutama ialah sifat masa bodoh manusia sekarang, yang tak hendak memelihara apa yang tidak dijaga lagi. Dan biang keladi dari kerobohan ini ialah sebuah dongengan yang tak dapat disangkal kebenarannya. Beginilah kisahnya. Sekali hari aku datang pula mengupah kakek. Biasanya kakek gembira menerimaku karena aku suka memberinya uang. Tapi sekali ini kakek begitu muram. Di sudut benar ia duduk dengan lututnya menegak menopang tangan dan dagunya. Pandangannya sayu ke depan, seolah-olah ada sesuatu yang mengamuk pikirannya. Sebuah blek susu yang berisi minyak kelapa, sebuah asahan halus, kulit sol panjang dan pisau cukur tua berserakan di sekitar kaki kakek. Tidak pernah aku melihat kakek begitu durja, dan belum pernah salamku tak disautinya seperti saat itu. Kemudian, aku duduk di sampingnya dan aku jamah pisau itu. Dan aku tanya kakek, "Pisau siapa, kek?" "Ajo Sidi." "Ajo Sidi?" Kakek tak menyahut. Maka, aku ingat Ajo Sidi, si pembual itu. Sudah lama aku tak ketemu dia, dan aku ingin ketemu dia lagi. Aku senang mendengar bualannya. Ajo Sidi bisa mengikat orang-orang dengan bualan yang aneh-aneh sepanjang hari. Tapi ini jarang terjadi, karena ia begitu sibuk dengan pekerjaannya. Sebagai pembual, sukses terbesar baginya ialah karena semua pelaku-pelaku yang diceritakannya menjadi model orang untuk diejek, dan ceritanya menjadi pameo, akhirnya. Ada-ada saja orang-orang di sekitar kampungku yang cocok dengan watak pelaku-pelaku ceritanya. Ketika sekali ia menceritakan bagaimana sifat seekor katak, dan kebetulan ada pula seorang yang ketagihan menjadi pemimpin berkelakuan seperti katak itu, maka untuk selanjutnya pimpinan tersebut kami sebut pimpinan katak. Tiba-tiba aku ingat lagi pada kakek dan kedatangan Ajo Sidi padanya. Apakah Ajo Sidi telah membuat bualan tentang kakek? Dan bualan itukah yang mendurjakan kakek? Aku ingin tahu. Lalu, aku tanya kakek lagi. "Apa ceritanya, kek?" "Siapa?" "Ajo Sidi." "Kurang ajar dia," kakek menjawab. "Kenapa?" "Mudah-mudahan pisau cukur ini yang kuasah tajam-tajam ini menggorok tenggorokannya." Kakek marah. "Marah? Ya kalau aku masih muda, tapi aku sudah tua. Orang tua menahan ragam. Sudah lama aku tak marah-marah lagi. Takut aku kalau imanku rusak karenanya, ibadahku rusak karenanya. Sudah begitu lama aku berbuat baik,
beribadah, bertawakal kepada Tuhan. Sudah begitu lama aku menyerahkan diri kepadanya, dan Tuhan akan mengasihi orang yang sabar dan tawakal. Ingin tahuku dengan cerita Ajosidi yang memurungkan kakek jadi memuncak? Aku tanya lagi kakek. Bagaimana katanya, kek? Tapi kakek diam saja. Berat hatinya bercerita barangkali. Karena aku telah berulang-ulang bertanya, lalu ia yang bertanya padaku. Kau kenal padaku, bukan? Sedari kau kecil aku sudah di sini. Sedari mudaku, bukan? Kau tahu apa yang kulakukan semua, bukan? Terkutukkah perbuatanku? Dikutuki Tuhankah semua pekerjaanku? Tapi aku tak perlu menjawabnya lagi. Sebab aku tahu, kalau kakek sudah membuka mulutnya, dia tak akan diam lagi. Aku biarkan kakek dengan pertanyaannya sendiri. Sedari muda aku di sini, bukan? Tak ku ingat punya istri, punya anak, punya keluarga seperti orang lain. Tak ku pikirkan hidupku sendiri. Aku tak ingin cari kaya, bikin rumah. Segala kehidupanku, lahir batin ku serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak pernah aku menyusahkan orang lain. Lalat seekor enggan aku membunuhnya. Tapi kini, aku dikatakan manusia terkutuk. Umpan neraka. Marahkah Tuhan kalau itu yang kulakukan, sangkamu? Akan dikutukinya aku kalau selama hidupku aku mengabdi kepadanya. Tak aku pikirkan hari esokku, karena aku yakin Tuhan itu ada dan pengasih dan penyayang kepada umatnya yang tawakal. Aku bangun pagi-pagi, aku bersuci, aku pukul beduk membangunkan manusia dari tidurnya supaya bersujud kepadanya. Aku sembahyang setiap waktu, aku puja-puji dia, aku baca kitabnya. Alhamdulillah, kataku bila aku menerima karunia-Nya. Astagfirullah, kataku bila aku terkejut. Masya Allah, kataku bila aku kagum. Apa salahnya pekerjaanku itu? Tapi kini aku dikatakan manusia terkutuk. Ketika kakek terdiam agak lama, aku menyelakan tanyaku. Iya, katakan kakek begitu, kek. Ia tak mengatakan aku terkutuk, tapi begitulah kira-kiranya. Dan aku melihat mata kakek berlinang. Aku jadi belas kepadanya. Dalam hati, aku mengumpati Ajosidi yang begitu memukuli hati kakek. Dan ingin tahuku menjadikan aku nyinyir bertanya. Dan akhirnya kakek bercerita lagi. Pada suatu waktu, kata Ajosidi memulai, di akhirat Tuhan Allah memeriksa orang-orang yang sudah berpulang. Para malaikat bertugas di sampingnya. Di tangan mereka tergenggam daftar dosa dan pahala manusia. Begitu banyak orang yang diperiksa. Maklumlah, di mana-mana ada perang. Dan di antara orang-orang yang diperiksa itu ada seorang di dunia, dinamai Haji Saleh. Haji Saleh itu tersenyum-senyum saja, karena ia sudah begitu yakin akan dimasukkan ke dalam surga. Kedua tangannya ditopangkan di pinggang sambil membusungkan dada dan menegurkan kepala ke kudu. Ketika dilihatnya orang-orang yang masuk neraka, bibirnya menyunggingkan sunyi ejekan. Dan ketika ia melihat orang yang masuk surga, ia melambaikan tangannya, seolah hendak mengatakan, selamat ketemu nanti.
Bagai tak habis-habisnya orang yang berantri begitu panjang, susut di muka, bertambah yang di belakang, dan Tuhan memeriksa dengan segala sifatnya. Akhirnya, sampailah giliran Haji Saleh. Sambil tersenyum bangga ia menyembah Tuhan, lalu Tuhan mengajukan pertanyaan pertama. Nah, baik, itu adalah cerita yang disampaikan oleh penyair kita, yaitu, atau bukan penyair tapi penulis kita, ya, yaitu penulis legendaris Aan Nafis, ya, dengan judulnya yaitu Robohnya Surau Kami, ya, atau Runtuhnya Surau Kami. Itu adalah salah satu teks cerita pendek yang sampai sekarang masih digunakan sebagai alat pembelajaran, ya. Dan mungkin kalian bertanya-tanya, jadi apa sih yang dimaksud dengan cerpen itu, ya. Nah, cerpen merupakan cerita pendek atau sebuah karya yang berupa sastra dan bersifat fiktif, ya, yang mengisahkan tentang suatu permasalahan yang dialami oleh seorang tokoh secara ringkas, mulai dari pengenalan sampai akhir dari permasalahan yang dialami oleh tokoh, ya. Jadi cerita pendek ini adalah cerita yang ceritanya itu hanya sedikit, ya. Jadi hanya mengangkat satu permasalahan saja, tidak terlalu banyak permasalahan, dan tebalnya pun tidak sampai seperti ini ya, sampai segini ya, tidak, tapi paling cuma segini, ya. Itu paling tebal, ya, untuk cerpen itu hanya 10.000 kata, ya. Dan nanti kita akan mempelajari tentang apa sih ciri-ciri dari teks cerpen ini, sehingga pengertian dari cerpen ini menyimpulkan bahwa cerpen itu adalah cerita yang pendek dan juga alurnya itu sangat mudah sekali. Nah, maka dari itu kita akan langsung ke materi yang selanjutnya, yaitu ciri-ciri dari cerpen. Nah, untuk ciri-ciri dari cerpen pun ada beberapa ciri yang kita bisa ketahui untuk cerpen, ya. Yang pertama yaitu bersifat fiktif atau karangan dari penulis, ya. Ceritanya itu cerita fiktif. Kenapa disebut cerita fiktif? Karena tidak sesuai dengan kenyataan, ya. Karena ini adalah cerita yang dibuat-buat, jadi tidak berdasarkan fakta, ya. Dan ini bebas, semua orang bisa melakukan ini, ya. Semua orang bisa membuat cerpen, dan semua orang juga bisa membuat ceritanya masing-masing, seperti itu, ya. Karena ini bersifat fiktif. Kemudian untuk ciri yang selanjutnya yaitu tersusun tidak lebih dari 10.000 kata, ya. 10.000 kata, maaf, ya. Jadi tersusun dari kurang lebih yaitu 10.000 kata, ya. Jadi penyusunan atau penulisan cerpen itu biasanya tidak kurang dari 10.000 kata. Karena kenapa? Karena kalau seandainya lebih dari itu mungkin bisa disebut kepada cerita-cerita yang lain, ya. Ataupun sananya dibagi beberapa segmen, ya, dibagi beberapa segmen, itu bisa termasuk kepada cerita novel, ya, ataupun ada novelet, ya, dan novelet. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ciri-ciri cerpen. Yang ketiga, dapat dibaca dengan sekali duduk, ya. Kenapa dia dapat dibaca dengan sekali duduk? Karena ceritanya hanya singkat, ya, tidak terlalu panjang dan juga tidak banyak segmen-segmennya, ya. Sehingga kita membacanya pun akan beres dalam satu kali duduk. Maksudnya sekali duduk itu satu kali baca, ya. Tidak mungkin beberapa kali baca. Ya mungkin kalian pun bisa membaca novel
satu kali duduk ya. Maksud satu kali duduk itu satu kali membaca, tetapi dengan durasi yang singkat seperti itu ya. Tidak terlalu lama dan juga tidak membuat pegal mata ya yang membacanya. Jadi cerpen ini dibuat sesingkat mungkin dan semenarik mungkin ya, dengan alur cerita yang dipadatkan seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu diksi yang dipakai terkait tidaklah rumit ya. Terkait cerpen ini tidaklah rumit untuk diksinya ya, sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Ya, jadi ketika pembaca membaca teks tersebut itu tidak merasa rumit ya, karena tidak mengandung majas-majas ataupun peribahasa-peribahasa yang terlalu rumit ya. Jadi bisa diartikan dengan secara langsung ya, seperti itu. Kemudian untuk yang selanjutnya itu memiliki alur yang tunggal dan satu jalan cerita ya. Alur yang tunggal itu bisa satu alur ya. Jadi hanya satu alur. Biasanya itu menggunakan alur maju, ada juga alur campuran, ada juga alur maju mundur ya, atau flashback ya, maksudnya flashback. Ya ada 3 ya, ada alur maju, alur mundur, alur campuran seperti itu. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya biasanya ditulis berdasarkan peristiwa dalam kehidupan. Ya. Maksudnya ditulis berdasarkan peristiwa dalam kehidupan itu cerita yang diangkat dalam teks cerita pendek itu biasanya bisa berkaitan dengan kegiatan atau kehidupan yang biasa sudah terjadi di masyarakat seperti itu ya. Jadi problema yang disampaikannya itu adalah problem yang mungkin sudah biasa terjadi di masyarakat, tetapi memiliki alur yang sangat menarik seperti itu ya. Kemudian untuk yang terakhir, untuk ciri yang terakhir yaitu memiliki pesan moral yang terkandung dalam cerita pendek ya. Pesan moral yang terkandung dalam cerita pendek itu bisa berupa untuk dari segi agama ataupun dari segi yang lain ya, seperti itu. Nah, pesan moral itu tentunya tidak akan lepas dari yang namanya cerita ya. Pasti dalam satu cerita itu pasti terkandung pesan moral, baik itu pesan yang menuju untuk meraih seseorang ataupun untuk mempengaruhi seseorang ya, agar bisa merubah dirinya atau mengubah dirinya menjadi apa yang diharapkan oleh penulis seperti itu ya. Nah, itu yang bisa Bapak sampaikan untuk materi yang sekarang ya, untuk materi di hari ini atau di pertemuan kali ini ya, untuk di pertemuan pertama untuk bab yang ketiga ya. Dan tugas yang kalian kerjakan silakan kalian tulis ya, atau dengarkan cerita pendek yang berjudul Robohnya Surau Kami dari Nafis ataupun Hancurnya Surau Kami ya dari Nafis. Kemudian kalian buat sinopsisnya. Mungkin kalian sudah mengerti apa sih yang dimaksud dengan sinopsis. Sinopsis itu adalah uraian singkat ya dari cerita yang telah kita dengar atau telah kita baca ya. Jadi cerita singkatnya itu seperti apa sih? Nah, silakan kalian buat cerita singkat tentang tentang cerpen ini ya. Seperti apa? Ya. Silakan kalian tulis di buku tugas kalian. Nah, itu yang bisa Bapak sampaikan untuk hari ini, dan terima kasih atas partisipasinya. Dan jangan lupa setelah kalian belajar silakan kalian berdoa kembali ya, dan selalu menjaga protokol kesehatannya sekali lagi. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.